Mungkin bisa dimulai dari Bapak Aminuddin atau dari Bapak Fahrudin. Monggo Pak, silakan. Halo? Suaranya masuk? Masuk, Pak, masuk. Oke. Ya. Makasih. Ini saya dulu ya mungkin terkait dengan apa namanya esai ya, esainya Mbak Andayani sekaligus tadi presentasinya. Pemaparan Mbak Andayani oke lah, sudah beberapa hal saya bisa tangkap bagus. Hanya saja saya perlu tanya ini kelihatannya ya. Di sini kan kaitannya dengan profesional ini kelihatannya. Profesionalisme dalam menyalurkan zakat, peran zakat ini di dalam era pandemi COVID-19. Nah, sejauh ini yang ditangkap oleh Mbak Andayani, saya perlu sesuatu hal yang real, kira-kira pengelolaan zakat atau mungkin juga wakaf dalam hal penanganan COVID-19 yang ada pada saat ini kira-kira sejauh mana tingkat profesionalnya? Mungkin saya diberitahu juga indikator-indikator kesuksesannya seperti apa. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua langsung aja ya, ini yang kedua. Ini saya bingung ketika karena ini background saya kebahasaan. Ini ada sebuah diksi atau pilihan kata yang Mbak Andayani sebutkan. Di sini ada peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kualitas ekonomi melalui kontribusi yang profesional di era pandemi. Kenapa ini kok pilihannya kok pakai era? Setahu saya era itu adalah sebuah pembagian masa dalam sejarah ini ya kelihatannya. Tapi kalau pandemi ini kelihatannya kalau disandingkan era ini tepat atau tidak, atau Mbak Andayani punya argumen tersendiri untuk pemilihan kata era ini sendiri. Itu dulu pertanyaan yang kedua. Sebenarnya banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal tata tulisnya juga ini ya, terutama paragrafnya ini Mbak Andayani panjang-panjang, nggak ada pembagian pokok-pokoknya ya. Ini kelihatannya dicampur baur antara ide pokok 1, 2, sehingga kalau saya hitung itu hanya ada 4 paragraf di dalam hasil karya yang panjang itu. 4 paragraf dan masing-masing paragraf itu ada ide pokok yang semestinya bisa dipecah. Belum lagi pemakaian kalimat-kalimat yang kompleks sekali sehingga banyak sekali pernyataan-pernyataan yang ambigu di dalam hasil karyanya. Dan pilihan-pilihan kata di, nah ini yang harus hati-hati, ini kelihatannya di semuanya ya. Di antara kata depan dengan di antara imbuhan itu seharusnya dibedakan gitu ya. Misalnya di era misalnya ya, dan seterusnya. Ini banyak di catatan saya ini saya tandai beberapa saya tandai. Ini karyanya Mbak Andayani ini misalnya di sisi itu seharusnya dipisahkan. Tapi justru dipercayai dan disahkan itu dipisah. Itu kan beda. Dihadapi masyarakat seharusnya digandeng atau karena itu adalah kata depan. Banyak hal penulisan-penulisan yang perlu masih dibenahi. Itu mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan saya yang pertama dan kedua. Silakan. Silakan Mbak Andayani, monggo bisa dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya. Bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak. Pertanyaannya mengenai profesionalisme dalam penyaluran zakat dan wakaf, dan kira-kira itu sejauh mana dalam pengelolaannya. Baik, saya akan menjawabnya. Dalam penyaluran zakat dan wakaf, dalam pengelolaan zakat dan wakaf itu kan harus menggunakan pemikiran yang logis dan empiris. Selain itu harus memusyawarahkan terlebih dahulu
hal ini tepat atau tidaknya. Baik, dengan begitu, misalnya pembagian zakat. Nah, dalam pembagian zakat itu kalau di wilayah kecil atau di wilayah yang terperosok itu kan menggunakan takmir masjid dan pengurus zakatnya. Nah, di situ nanti kita harus menyurvei terlebih dahulu yang patut diberikan zakat dan yang patut tidak diberikan zakat. Seperti itu. Dengan begitu, kalau kita sudah mengetahui lokasinya, terus sasarannya, kita itu harus memberikan kepada orang yang tepat supaya tidak salah sasaran. Itu karena baik orang yang membutuhkan, kalau dengan orang yang tidak membutuhkan, itu kan pasti terlihat. Maka dari itu, kita itu harus pintar-pintar memilih dan memilah kepada orang yang harus diberikan zakat. Sedangkan wakafnya tadi, cara pengelolaannya itu harus dilihat dari sisi masyarakatnya dan sisi daerahnya. Kayak seperti kampung ini ada wakaf, tapi belum dimanfaatkan lahan kosongnya tadi. Kemudian dibangunlah masjid atau musola sekiranya untuk bisa berjamaah sholat di itu. Terima kasih. Untuk soal yang pertanyaan yang kedua mengenai judul saya yaitu peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kualitas ekonomi melalui kontribusi yang profesional di era pandemi COVID-19 ini, saya mengambil judulnya itu sesuai dengan apa ada yang di pikiran saya atau ide yang keluar dari pikiran saya, sehingga saya akan membentuk sebuah esai tersebut sesuai dengan hati saya dan pemikiran saya. Untuk masalah tata kepenulisan belajar dan saya masih berusaha mendalami dan mengikuti event-event lainnya. Terima kasih. Oke. Masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, mempertegas pertanyaan mungkin sama panitia. Kalau ada diberi kesempatan, saya akan masih ada beberapa hal yang belum terjawab sebenarnya. Iya, monggo Pak, silakan. Iya, saya sebenarnya tadi hanya ingin bertanya, oke lah itu tadi dalam tataran ide, dalam pengertian profesional adalah seperti itu. Cuman saya ingin lebih bukti real aja pada saat ini penyelenggaraan wakaf, zakat, dan seterusnya itu apakah sudah terlaksana secara profesional atau belum. Mungkin itu yang menjadi titik poin yang semestinya ditulis di dalam isi mbaknya, mungkin seperti itu. Saya ingin bukti real aja, kira-kira menurut panjenengan, menurut Mbak Andayani seperti apa? Sekarang itu sudah benar-benar profesional atau belum? Indikatornya apa kalau sudah? Itu aja. Itu aja mungkin penegasannya. Baik, terima kasih Bapak atas penegasan pertanyaannya tadi. Dalam wakaf, contohnya wakaf saja ya, itu di madrasah perdesaan saya itu kan sebidang tanyanya dimanfaatkan untuk membangun madrasah. Itu bukti realnya. Tapi dalam mengelolanya itu masih belum profesional karena belum ada dukungan-dukungan lainnya, sehingga perlu mensupport apa yang harus diadakan di madrasah tersebut supaya dapat berkembang dan menjadi titik pusat perhatian masyarakat supaya bisa bersekolah di situ, berpendidikan di situ. Profesionalnya penyaluran zakatnya itu
harus sisi pandang masyarakat terlebih dahulu, dan alhamdulillah di lingkungan saya sudah terlaksana perang zakatnya dalam penyaluran yang profesional, karena melihat dari sisi pandang masyarakatnya itu mampu bagaimana, yang sudah mampu itu bagaimana, sehingga harus memberikan bantuan dan saya dapat kualitas tersebut. Karena kalau sudah dibantu perekonomiannya, insya Allah masalah pendidikan maupun sosial dan lain sebagainya itu dapat terbantu. Terima kasih. Oke. Nah, seharusnya hal-hal yang real seperti itulah yang bisa ditulis di dalam isi Mbak Andayani itu, sehingga memperkuat. Jadi di situ tidak terkesan hanya sekedar teori gitu ya. Mungkin itu yang mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin. Pak Fahrudin, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Andayani soal peningkatan SDM bagi masyarakat dilihat dari sudut mana. Jadi seperti apa contohnya yang sudah terrealisasi di masyarakat. Kalau untuk pertanyaan yang pertama itu dari saya, untuk pertanyaan yang kedua mengenai presentasi. Saya di sini sebagai penilai dari desain grafisnya, untuk presentasinya masih yang pertama agak sedikit masih grogi atau tanggung. Itu yang penilaian yang kedua, mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari Mbak Andayani. Jadi saya berharap untuk nanti ke depannya, misalkan nanti ada presentasi atau lomba lagi, Mbak Andayani sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri. Jadi yang perlu dijawab adalah pertanyaan yang pertama, peningkatan SDM bagi masyarakat dilihat dari sudut mana, seperti apa contohnya yang sudah terrealisasi. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, selamat datang Bapak Didi. Ya Mbak, maaf terlambat ya tadi. Ya Pak, tidak apa-apa. Mungkin Pak Didi ada pertanyaan untuk Mbak Andayani atau langsung saja untuk peserta selanjutnya. Baik, sedikit ya. Ini saya ke bagian ini ya, metodologinya ya. Bagaimana Pak? Suaranya tidak jelas. Saya ke bagian untuk metodologinya Mbak ya. Metodologinya ya. Bisa didengar? Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi. Suaranya tidak jelas. Oh, sebentar. Oke, saya ke bagian metodologi Mbak ya. Metodologinya ya? Iya. Oke. Iya Pak. Baik, sebelumnya saya mohon maaf tadi ada keterlambatan, tapi sudah saya baca isi yang sudah dikirimkan ke saya. Yang pertama ini untuk Mbak Andayani ya. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, itu kan sebenarnya ada beberapa variabel yang muncul Mbak di situ ya. Sebenarnya gini, untuk isi seperti ini, itu memang ketika kita memunculkan sebuah variabel, itu kan harus ada ini Mbak ya, harus ada data-data yang menyertainya. Jadi maksudnya di situ kan paling tidak ada 3 ya nanti yang dimunculkan, itu peran zakat dan wakafnya, kemudian peningkatan kualitas ekonominya, kemudian yang ketiga adalah kontribusi yang profesional itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya adalah, tolong nanti itu bisa dijelaskan bahwa di dalam IC itu sudah mengcover ketiga variabel tersebut. Itu saja Mbak, kalau dari saya sementara ini.
Mbak Andayani. Bisa dijawab sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak dosen. Pertanyaan pertama mengenai peningkatan sumber daya manusia yang terrealisasi di masyarakat. Nah, saya akan menjelaskan mengenai peningkatan sumber daya manusia dalam sisi pemberdayaan zakat. Nah, dalam pemberdayaan zakat pasti dibentuknya sebuah panitia dan penyelenggaraannya. Dengan begitu dapat memberikan perencanaan yang pas dan pelaksanaan yang tepat. Supaya dapat terlaksana dengan bagus, harus mengontrol dan memberikan suatu keikutsertaan dalam penyaluran zakat. Dengan begitu, peningkatan sumber daya manusianya akan muncul. Karena apa? Setiap zakat itu kan harus diberikan kepada hak yang menerima. Seperti 8 golongan tadi yang sudah saya sebutkan di awal presentasi. Dengan begitu, akan timbul interaksi sosial. Dengan begitu juga akan membentuk suatu hubungan tali silaturahmi, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, dalam pembentukan panitia tadi juga menumbuhkan sisi-sisi positif dan dapat menarik seseorang dalam mengikuti kepanitiaan tersebut supaya perencanaannya itu sukses. Seperti itu. Untuk tadi mohon maaf presentasinya saya itu mungkin menurut Bapak itu canggung ataupun groginya. Saya itu masih proses belajar public speaking yang diajarkan di jurusan manajemen dakwah. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau menambahkan untuk isinya Mbak Andayani di bagian paling bawah. Itu untuk kalau untuk dalam desain yaitu penekanan yaitu harusnya yang bertanda tangan di bawah ini nama, name, jurusan fakultas, pengurusan perguruan tinggi, alamat, email, itu seharusnya dibuat tebal. Kalau dalam desain grafis untuk penekanan bahwa si ini pembuatnya itu dibuat tebal. Cuman itu aja penambahan dari saya. Untuk yang desain grafisnya yang atas sudah bagus, dari judulnya sudah ada penekanan, kemudian disusun oleh sudah ada penekanan, dan yang dari semuanya sudah bagus untuk desainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juri. Selanjutnya dimulai dari Mas Muhammad Abdullah dari IAIN Kudus. Waktu presentasi 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Riyadi, minal aizin wal faizin untuk rekan-rekan sekalian dan juga Dewan Juri. Yang terhormat Ibu Diah Pravitasari selaku Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Juga izin menyampaikan salam Bu dari Kaprodi saya, Pak Nurul Komar yang juga kelahiran dari Jombang, sedomisili dengan Pak Didik tadi sepertinya. Yang terhormat Dewan Juri, yang pertama adalah Bapak Fahrudin Afian Afan sebagai pengajar IT dan desain grafis. Yang kedua Bapak Aminuddin, sarjana sosial sebagai penulis dan pengarang buku. Dan Bapak Didik Setiawan, sarjana ekonomi, magister manajemen selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Tulung Agung. Serta yang saya hormati rekan-rekan panitia dan juga peserta finalis Lomba Esai Competition 2021 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Zakat dan Wakaf. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya lahir di Jepara dan saya semester 4 di IAIN Kudus menempuh pendidikan S1 Manajemen Zakat dan Wakaf. Pada kesempatan kali ini saya mengusung judul GJG Peduli Inovasi Lembaga Jiswaf Bentukan Mahasiswa Naungan Lasnas LMI Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Kudus. Perlu rekan-rekan sekalian ketahui, saya mengambil judul ini karena mengambil subtema yaitu inovasi penghimpunan Jiswaf. Next. Oleh karena itu, perlu diketahui yang pertama adalah apa itu GJG Peduli, dan yang kedua adalah bagaimana sistem kerja GJG Peduli sebagai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan acuan dari kita melaksanakan pendidikan dalam perguruan tinggi. Next. Yang pertama perlu diketahui adalah GJG Peduli itu apa? GJG Peduli merupakan akronim dari Gus Jigang. Gus Jigang ini merupakan filosofi khas Kudus yang dulu diperkenalkan oleh Sunan Kudus. Gus Jigang ini berarti bagus, ngaji, lan dagang. Yang di dalamnya tentu kental kaitannya dengan Kudus karena lembaga ini merupakan bentukan yang nantinya ditujukan untuk masyarakat Kudus pada khususnya dan masyarakat di sekitarnya pada umumnya. Inovasi ini diprakarsai oleh saya sendiri. Setelah itu mengajak dengan teman-teman saya yang satu jurusan dengan saya dan juga menggait Himpunan Mahasiswa Program Studi tahun 2021. Kelembagaan ini juga menggait kerjasama dengan Lasnas LMI, Perwakilan Jawa Tengah, dan DIY. Ini agar apabila nantinya para mahasiswa melakukan praktek ataupun kinerja dalam GJG Peduli ini ada seseorang yang membimbing dan juga ada payung hukum yang jelas yakni di bawah LMI tersebut tadi. Setelah mengetahui apa itu GJG Peduli yang merupakan inovasi bentukan mahasiswa IAIN Kudus yang diprakarsai oleh mahasiswa manajemen zakat dan wakaf, selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya latar belakang pembentukan GJG Peduli ini. Latar belakangnya yang pertama adalah sebagai tempat praktikum mahasiswa. Perlu rekan-rekan sekalian ketahui dan Dewan Juri sekalian, di IAIN Kudus, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf itu belum memiliki laboratorium untuk praktikum. Jadi ini merupakan langkah awal, meskipun ini nanti bentuknya mini lab dan belum secara resmi ada di IAIN Kudus, paling tidak kita mempunyai wadah awal untuk mahasiswa manajemen zakat dan wakaf tersebut melakukan praktikum tidak hanya secara teoritis, namun juga praktiknya bagaimana dan juga di bawah bimbingan dari profesional langsung. Selanjutnya adalah sebagai tempat belajar sekaligus mendapat pengalaman bagi mahasiswa. Next. Yakni didasari oleh kurangnya pengalaman secara langsung. Yang namanya mahasiswa mendapat segala sesuatu hanya secara teoritis. Apalagi pada masa sekarang ini, yakni pandemi COVID-19, mata kuliah praktikum itu belum dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya kelembagaan ini yang merupakan bentukan mahasiswa, diharapkan pengalaman secara langsungnya itu dapat dicapai meskipun dengan kondisi seperti sekarang ini dengan stimulus-stimulus ataupun inovasi-inovasi yang dibuat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang selanjutnya adalah mengenai Tridharma Perguruan Tinggi. Latar belakangnya adalah kita sebagai mahasiswa telah ada pedoman untuk melakukan belajar mengajar di dalam perguruan tinggi, yakni penelitian, pengajaran, dan pengabdian langsung terhadap masyarakat. Selain dari tadi yang telah saya sebutkan, potensi dari Jiswaf ini di Indonesia sangat besar sekali, namun belum teroptimalisasi dengan baik.
pada data tahun 2020 oleh Basnas, potensinya itu mencapai 327,6 triliun, namun baru terkumpul 12,5 triliun. Ini sangat besar potensinya, namun optimalisasinya belum sebesar itu. Next. Selanjutnya perlu diketahui bagaimana kemudian pola kerjasama antara GJG Peduli atau Gujikang Peduli ini sebagai kelembagaan yang bentukan mahasiswa tentang JISWAF dengan Lasnas LMI. Pola kerjasamanya yang pertama adalah mengenai fasilitas. Lasnas LMI menyediakan fasilitas GJG Peduli atas hal yang berkaitan dengan sistem penghimpunan yang dilakukan termasuk saran digital melalui pembayaran QRIS ataupun kode QR. Jadi dari Lasnas LMI membantu kita agar nantinya dalam kita bekerja ataupun belajar mendapatkan pengalaman, kita juga ada fasilitas secara langsung tanpa bingung. Oh iya ya, kita mau melakukan penghimpunan. Fasilitas ataupun penunjangnya itu belum ada. Gimana sih? Oh, karena ada pola kerjasama seperti ini, dari Lasnas LMI ini menyediakan. Yang selanjutnya adalah Lasnas LMI membina serta mengawasi program kerja GJG Peduli dari mulai penghimpunan, pengelolaan maupun pemberdayaan masyarakat. Jadi di bawah pembinaan dan juga pengawasan. Selanjutnya adalah Lasnas LMI mengeluarkan sertifikat atas kegiatan yang terlaksana. Misalkan pada kemarin, pada bulan Ramadan, kita melaksanakan Ramadan Lovers, yang dimana ini juga merupakan program dari Lasnas LMI. Jadi kita membuka open recruitment untuk relawan-relawan yang nantinya akan diberikan sertifikat bila memenuhi program relawan tersebut. Yang selanjutnya adalah Lasnas LMI sebagai tempat magang mahasiswa. Untuk magang di Kudus itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup, namun terkadang mahasiswa ada yang merasa kesulitan untuk masuk dalam lembaga-lembaga tersebut, dari mulai kendala kenalan ataupun mohon untuk yang sedang tidak presentasi dimatikan, rekan host. Terima kasih. Oleh karena itu, di Lasnas LMI nanti menyediakan dengan terbuka. Intinya kita sudah punya jalan untuk masuk magang di situ untuk melaksanakan salah satu program dari perkuliahan S1 tersebut. Yang selanjutnya adalah GJG Peduli juga ikut aktif serta dalam program yang diadakan oleh LMI. Semisal LMI melakukan relawan terhadap korban bencana. Misalkan di Kudus kemarin terjadi bencana banjir, maka dari Lasnas LMI mempunyai tangan kanan ataupun orang yang akan terjun langsung di Kudus nanti. Dan juga dukungan, saling mendukung di mana pembagian dana dalam pengelolaan JISWAF serta saling mendukung ataupun sponsorship dalam kegiatan terkait pengelolaan JISWAF. Next. Selanjutnya perlu diketahui yakni program kerja dari GJG Peduli. Program kerjanya saya menjabarkan menjadi 4. Yang pertama adalah rutinan, yang kedua mingguan, yang ketiga tahunan, dan yang keempat adalah event. Yang pertama adalah rutinan, yakni penghimpunan JISWAF berbasis daring dan luring. Kemarin pada Mei awal, perlu diketahui juga ini baru berdiri April, dan pada Mei telah langsung melaksanakan program rutinannya, yakni penghimpunan JISWAF berbasis daring dan luring. Untuk luringnya menggunakan kotak infak yang kita tujukan dalam food court ataupun lokasi-lokasi strategis berdasarkan dari rekan-rekan anggota kami, yakni berdasarkan analisa dari rekan-rekan kami. Setelah itu juga ada yang berbasis daring, jadi menggunakan rekening dan pembayaran-pembayaran lainnya. Program kerja yang kedua yakni mingguan, yaitu evaluasi kinerja dan penghimpunan. Jadi setiap minggu kita melaksanakan evaluasi. Apa yang menjadi kekurangan dari kita, itu akan dievaluasi pada setiap minggunya dan akan diperbaiki pada minggu berikutnya. Termasuk mengenai penghimpunan. Apabila suatu lokasi nanti tidak efektif,
maka lokasi dari penghimpunan tersebut akan dipindahkan ke lokasi lain yang dikira lebih efektif. Yang ketiga adalah tahunan. Program kerja tahunan ini ada program kerja Ramadan dan hari besar berkaitan Jiswaf yang telah terlaksana. Yang Ramadan ini yang mengenai hari besar berkaitan Jiswaf itu belum terlaksana karena masih dalam proses untuk kedepannya. Yang selanjutnya adalah event, yakni pemberdayaan masyarakat ataupun desa binaan secara berkala dan bertahap. Dalam pandangan kami ke depan, kami berkeinginan besar, yakni untuk pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan desa binaan secara berkala dan bertahap. Ini juga berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat. Apabila nanti efektif dari segi penghimpunan maupun pemberdayaannya, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat dalam suatu desa, minimal dalam suatu lingkup dukuh ataupun kelurahan. Next. Lalu berkaitan dengan judul yang tadi adalah mengenai implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri terdapat 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian dan pengembangan, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9. Implementasinya akan saya mulai dari pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu. Pendidikan dan pengajaran terlebih dahulu, yang pertama adalah di dalam kinerja yang dilakukan dalam kelembagaan GJG Peduli ini, relawan yang bergabung akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung oleh ahli di bidang Jiswaf, yakni dari Lasnas LMI, seperti pendidikan mengenai kiat penghimpunan, pembukuan, pengelolaan. Selain itu, GJG Peduli ini juga memiliki program pendidikan terhadap masyarakat, yaitu konsultasi Jiswaf dalam pelayanan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang Jiswaf. Jadi kita juga memiliki kantor office ataupun sekretariat office, namun saat ini masih bertempat di kos salah satu anggota kami, yang dimana di situ nantinya bisa dilakukan untuk konsultasi dari masyarakat umum mengenai zakat utamanya ataupun wakaf, karena terkait dengan fikih-fikih dan syariat-syariat. Selanjutnya adalah mengenai penelitian dan pengembangan. Relawan melakukan penelitian dan pengembangan terkait peluang penghimpunan dan pemberdayaan produktif tiap daerah di Kudus. Karena anggota kami rata-rata itu berdomisili di Kudus, Jepara, dan sekitarnya, mereka akan melaksanakan penelitian ataupun observasi secara langsung di daerahnya masing-masing, seperti permodalan dan pembimbingan masyarakat petani di Desa Dawe, Kudus, dan pengembangan produk olahan. Jadi nantinya kita menginginkan bahwa setiap anggota kami itu dapat menganalisa potensi-potensi dari setiap daerah masing-masing. Potensi-potensinya apa, hambatannya bagaimana, kemudian kami akan melaksanakan analisa lebih lanjut untuk melakukan pembinaan terhadap hal tersebut agar nantinya dapat dioptimalisasi untuk pemberdayaan masyarakat tersebut. Yang selanjutnya adalah pengabdian masyarakat. Relawan melakukan pengabdian dengan memberikan sosialisasi pengetahuan seputar Jiswaf dan juga melakukan pengelolaan pemberdayaan masyarakat desa binaan sesuai hasil analisis yang tadi. Pola pengabdian ini terdiri dari permodalan, pembimbingan, pangsa pasar, dan pengembangan produk sehingga masyarakat memiliki daya ekonomi yang kuat dalam kemandirian berusaha. Jadi tidak hanya mengenai permodalan, tidak hanya mengenai analisa, tapi juga dibimbing sampai dengan pengolahan hasil produk dan juga pangsa pasarnya nanti bagaimana. Tidak hanya sekedar untuk memanfaatkan potensi, tapi juga pasar yang akan diraihnya nanti bagaimana. Kita akan mencapai pada titik tersebut. Next. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf. Minal aizin wal faizin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab dimulai dari Bapak Aminuddin atau Bapak
Farudin atau Bapak Didi? Monggo silahkan, Pak. Mungkin dari Bapak Aminuddin terlebih dahulu. Iya, oke, makasih. Baik, saya sudah mencermati dari IC-nya Mas Abdullah. Ini IC yang cukup bagus, aplikatif, dan menurut saya memang ada ide yang cukup bagus di sana. Saya akan coba untuk mengomentari dari dua sisi, dari sisi teknis penulisan maupun dari konten dulu ya. Saya tidak tahu referensi Mas Abdullah ini sebenarnya seperti apa ketika menulis atau memahami sebuah IC. Kalau saya melihat dari karya ini, seakan-akan saya dibawa bahwa ini bukan IC, tapi lebih cenderung kepada hasil sebuah penelitian, gitu ya. Karena di sana ada struktur-struktur yang secara eksplisit tampak sekali bagaimana pendahuluan, bagaimana ada rumusan masalah, ada tujuan dan sebagainya yang ditulis secara jelas di situ, ada sub-sub judulnya. Nah, yang saya tahu bahwasanya IC itu adalah sebuah tulisan sebenarnya dalam sastra itu termasuk seni berbahasa. IC itu sebenarnya lebih mengalir, tidak cenderung kaku seperti itu, meskipun secara implisit tetap ada yang namanya pendahuluan, ada isi, ada penutup, tetap ada. Nah, ini mungkin saya diberi penjelasan kenapa kok tipe teknis penulisannya seperti itu. Apakah punya referensi lain terkait dengan teknis penulisan IC? Kemudian yang kedua, saya tanya terkait dengan konten. Nah, ini ada konten yang menarik terkait dengan GJG peduli. Nah, saya kadang-kadang kalau melihat sebuah hasil karya tulis itu ada ide-ide itu yang lahir ketika dia mau menulis karya tulisnya. Apakah GJG ini sesuatu hal yang sekarang sudah aplikatif, entah berjalan 1 tahun, 2 tahun, atau sebenarnya ide ini muncul ketika mau menulis IC ini yang mungkin perlu dijelaskan oleh Mas Abdullah. Dan kemudian kalau mungkin sudah berjalan lama, mungkin saya juga bisa dijelaskan lebih konkret di sini. Mungkin ini juga menjadi titik poin yang sangat penting di dalam penulisan IC ini. Mungkin di sana kan sudah ada hasil. Nah, kalau sudah ada hasil, pasti ada sesuatu hal yang ada kendala-kendala yang didapatkan. Nah, ketika ada sebuah kendala, sudahkah ini dievaluasi bagaimana seharusnya memperbaiki program ini agar berjalan lebih baik? Mungkin itu beberapa hal yang mungkin bisa dicermati oleh Mas Abdullah dan mungkin bisa diberi penjelasan saya. Terima kasih, itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak Aminuddin. Dari Mas Abdullah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Aminuddin. Yang pertama adalah mengenai pemahaman saya terhadap isai. Yang pertama, yang saya pahami dari sebuah isai merupakan karya tulis. Bedanya dengan KTI ataupun karya tulis ilmiah, yakni KTI lebih kompleks dan lebih mengedepankan data-data yang kemudian dicari untuk menemukan sebuah fakta. Sedangkan yang saya tulis ini merupakan sebuah inovasi-inovasi yang berdasarkan dengan data ini memiliki masalah, yakni mengenai penghimpunan siswa fitur tersendiri, yakni belum optimal. Karena belum optimal tersebut, saya merumuskan inovasi tersebut. Jadi saya menuliskan ini dalam sebuah esai. Karena dalam pemahaman saya, esai ini ya seperti dengan KTI, hanya saja KTI itu seperti yang telah saya sebutkan tadi. Dalam pemahaman saya seperti itu. Yang kedua adalah mengenai aplikatif berjalannya. Program ini berjalan itu baru bulan kemarin. Itu pun belum efektif karena ini merupakan inovasi ataupun gebrakan baru di kami program studi manajemen zakat dan wakaf di Yayan Kudus. Ini merupakan terobosan baru dan berjalan baru 1 bulan. Mengenai kendala-kendalanya, kami juga pastinya telah mengalami kendala-kendala. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi. Karena pandemi ini rata-rata dari kami, anggota kami, itu posisinya sedang di rumah. Jadi untuk merumuskan strategi dalam pelaksanaan penghimpunan maupun pemberdayaan itu belum dapat efektif karena belum dapat satu tujuan ataupun satu arahan secara real gitu.
hanya secara gagasan-gagasan, kemudian dari mereka kami persilahkan untuk mengembangkan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kendala-kendala ini tentunya sudah dievaluasi dan mungkin akan dan pastinya akan diperbaiki untuk kedepannya. Kemarin yang telah berjalan yakni mengenai fundraising secara online. Itu belum dapat maksimal karena jangkauan kami untuk melaksanakan sosialisasi itu belum luas. Meskipun era sekarang ini yakni era teknologi itu seharusnya kita dapat mencapai titik-titik yang terdalam dalam masyarakat karena masyarakat saat ini telah memahami gadget secara menyeluruh. Namun kita belum dapat untuk secara menyeluruh tersebut melaksanakan sosialisasi dari program kami. Begitu, Pak. Saya coba ingin, Mas Abdullah pernah membaca ISE atau belum? Pernah, Pak. Pernah. Memang ada pembagian seperti itu. Seperti terkadang masalah, ada, tujuan, terkadang dan tidak, seterusnya. Pak. Karena sumbernya dari ada. apa? Sumber penulisan, artinya referensinya. Ini penting sekali. Coba nanti dilihat referensi yang lebih yang lebih bisa dipercayalah ya. Karena memang kalau kita melihat di Google Search macam-macam, memang tampilannya macam-macam. Tapi coba bentuk baku dari ISE itu seperti apa? Sebenarnya ISE itu kalau di sastra ya itu adalah sebenarnya tulisan yang lincah ya, tulisan yang mengalir, yang tidak terstep-step seperti ini. Ini bagus ide. Asal dari sisi ide saya akui Mas Abdullah bagus. Meskipun ide ini ya sifatnya masih kontemporer ya, tadi karena masih berjalan 1 bulan yang lalu. Tapi oke lah, secara mungkin hanya saran saya nanti coba dilihat ISE yang lebih penulisannya yang lebih tepat gitulah intinya, yang lebih pakem, yang sesuai dengan teorinya. Biar nanti tidak terkesan bahwa ini adalah KTI yang seperti penelitian, itu bukan gitu ya. Ini kan kesannya adalah penelitian yang kemudian diringkas sedemikian rupa sehingga sub judulnya seperti itu masih muncul. Itu aja yang mungkin perlu dievaluasi terkait dengan penulisan. Ya, itu aja Mas, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dicek lebih lanjut ya, atau mungkin juri lain nanti bisa mengoreksi lebih jauh tentang teknis penulisan. Oke, terima kasih. Itu aja, makasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin. Selanjutnya Bapak Faridin, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menilai dari sisi desain presentasinya. Kalau untuk desain presentasinya lumayan bagus, cuman sangat sederhana sekali. Kalau misalkan ditambahi dari ada animasinya sedikit-sedikit mungkin lebih agak menarik untuk dari desainnya. Kemudian dari cara dan sikap presentasinya semangatnya sudah ada, dari ketepatan waktunya juga sudah ada, kemudian sistematis penyajian dan isi mungkin Pak Aminuddin yang paham ini. Dari itu mulai dari isi atau apa mungkin Pak Aminuddin yang paham. Dan pertanyaan saya, kenapa sebuah isi itu dibuat bersub-sub seperti yang dikatakan Pak Aminuddin itu? Kalau yang saya tahu isi itu ya secara menyeluruh tidak ada namanya sub per sub yang saya tahu. Cuman di sini saya dari penilai dari desain grafisnya, saya mempertanyakan kenapa yang dikirimkan dari panitia ke saya itu tidak ada penekanan. Jadi penekanan di tulisan, tebal. Ini yang harus saya tebalkan dan ini yang harus saya tidak tebalkan. Itu masih ada beberapa di situ. Pertanyaan saya untuk kedepannya tolong diteliti dan harapan saya itu. Mungkin tidak pertanyaan, cuman hanya mengimbau saja saya. Jadi untuk desain itu kalau dipertanyakan kemungkinan besar hanya menambahkan, karena desain itu tidak ada yang tidak bagus, semuanya bagus, cuman penambahan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.
Selanjutnya, Pak Didi. Monggo, Pak. Baik, Untuk terima memberikan kasih. pertanyaan. Itu ya, saya sepakat dengan ini ya, tadi penjelasannya Pak Aminuddin, juga didukung oleh penjelasan Pak Fakhrudin. Itu memang saya baca juga ini ya, isinya seolah-olah itu sebuah hasil penelitian yang kemudian diringkas-ringkas ya. Sebenarnya saya sepakat juga dengan Pak Aminuddin tadi bahwa hasil sebuah penelitian itu dijadikan isi pun itu bisa, tetapi memang jangan kemudian menjadi tetap kaku gitu ya, tetap kaku seperti yang disampaikan oleh Pak Aminuddin tadi, itu mengalir saja, lincah, menggunakan bahasa-bahasa yang apa ya, yang gampang untuk dibaca gitu ya, menarik untuk dibaca. Ini sebenarnya bisa dilihat juga dari judul ya, judul-judul isi yang disampaikan itu masih berupa apa ya, sesuatu yang apa ya, kalau kita baca itu seolah-olah masih kaku gitu ya judulnya. Jadi walaupun itu hasil sebuah penelitian, hasil sebuah riset akademik, itu diisikan itu pun bisa tanpa mengurangi inti atau konten dari sebuah tulisan. Ya. Jadi tidak perlu kaku. Kemudian walaupun itu isi, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Aminuddin, walaupun isi itu tetap harus ada referensi yang jelas. Nah, kalau kita bicara soal ini ya, metodologinya, walaupun itu isi ya, itu harus ada referensi yang jelas. Nah, ini yang saya cermati itu di ini Mas, sebenarnya bagus ya, datanya sudah ada datanya. Tapi sekali lagi nggak perlu terlalu kaku dalam menulis dalam penulisan sebuah isi. Kemudian apakah data tidak diperlukan? Tetap diperlukan, tapi kemas secara nyaman gitu dalam tulisan itu ya, enak dibaca gitu. Nah, dan jangan terlalu melebar jauh juga, itu menyulitkan sama juga sebagai penulis. Misalkan kalau sama fokus di Kudus, ambil aja data-data dari Kudus. Jadi nggak perlu langsung semuanya seluruh Indonesia, boleh seluruh Indonesia kemudian dikerucutkan ke data yang sama dapatkan di Kudus itu seperti apa. Tapi sekali lagi ini isi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aminuddin. Ini isi. Jadi bagaimana sama membawa data, bagaimana membawa sebuah referensi itu menjadi sebuah tulisan yang nyaman untuk dibaca. Baru nanti ketika sampean berkembang, apalagi ini menarik ya idenya ya. Idenya sangat menarik sekali, itu bagi kalangan kampus itu sangat prospektif ya untuk dijadikan tadi tridharma itu ya. Itu baru nanti ketika sama bikin jurnal atau artikel yang memang ada template tertentu yang harus dipenuhi, maka itu harus mengacu pada template sebagaimana yang dipersyaratkan. Tetapi kalau isi bikin aja yang bebas. Jadi kalau misalkan nanti sama di kemudian hari ya ada tugas atau ada lomba-lomba bikin isi lagi, jangan pernah meninggalkan referensi, tetap harus ada. Kemudian apakah data juga tetap diperlukan, tetapi kemas dengan bahasa, dengan tulisan yang tadi disampaikan oleh Pak Aminuddin, mengalir saja. Yang penting adalah bagaimana pembaca itu enak, nyaman ketika mereka itu membaca. Ya. Saya rasa itu saja ya. Saya juga cuma memberikan masukan ya. Sebenarnya dari ide itu sudah sangat luar biasa sekali. Walaupun ini masih 1 bulan ya Mas ya, Mas Abdullah ya, baru 1 bulan. Tetapi sebenarnya ada potensi ini ya, potensi pengembangan yang luar biasa itu nanti ya di kemudian hari. Saya rasa itu saja Mbak dari saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya presentasi dari Saudara Jamaluddin. Dari Saudara Jamaluddin sudah siap? Siap. Baik, waktu dan Suara tempat sudah masuk apa Kak? Tes. Suara sudah masuk? Sudah masuk. Waktunya 10 menit ya. Siap Kak. Baik, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Riyadin
damel kita sedanten, damel Bapak Ibu Diah Pravitasati SE MSA, Bapak Fahrudin Afian Afan Eskom, Bapak Aminuddin SS, Didi Setiawan SEMM, dan tak lupa kepada seluruh peserta. Baik, langsung saja. Perlu diketahui Dewan Juri bahwasannya saya Muhammad Jamaluddin dari Prodi Pendidikan Matematika di Unibdu Jombang. Dalam kali ini saya mengambil sebuah judul isai Karisma Zakat di masa pandemi COVID-19 dengan mengambil subtema yang pertama, Pak. Pengaruh besar zakat dalam sektor ekonomi di masa pandemi COVID-19. Next, selanjutnya. Pengertian zakat. Di sini zakat merupakan kegiatan ibadah maliyah ijtimaiyah. Artinya begini, ibadah yang berkaitan dengan ekonomi maupun masyarakat sosial. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 56, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya, dan dirikanlah sembahyang, sholat, dan tunaikanlah zakat. Dari sini zakat menurut bahasa diartikan sebagai hal yang suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. Di sini ada 8 golongan yang berhak untuk menerimanya. Yang pertama yaitu fakir, artinya orang yang tidak mempunyai harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya. Yang ketiga yaitu amil, orang yang mengelola dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf atau yang disebut dengan orang yang baru masuk Islam atau bisa dikatakan masih lunak hatinya. Yang selanjutnya yaitu riqab atau yang dimaksud dengan hamba sahaya. Yang keenam, ghorim, orang yang mempunyai hutang tapi dia tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini saya sedikit tambahkan bahwasannya orang tersebut tidak tercatat ke dalam negara sehingga tidak mendapatkan gaji dari negara. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan atau bisa dikatakan musafir yang dalam perjalanannya menuju kegiatan yang positif, tidak berhalangan dengan ajaran agama. Next, selanjutnya. Baik. Zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, zakat fitrah, artinya zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Islam di bulan suci Ramadan. Untuk besarannya yaitu sekitar 4 mud atau 2,7 kilo. Kebetulan di negara kita, di negara Indonesia, identik dengan yang namanya beras. Yang kedua yaitu zakat mal,
zakat kekayaan tertentu yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisbah. Next, selanjutnya. Baik. Untuk syarat wajib zakat, yang pertama yaitu Islam, artinya orang yang yang pertama yaitu Islam. Sehingga orang yang non muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang kedua yaitu merdeka, sehingga untuk budak tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga yaitu kepemilikan sempurna atau mutlak, artinya pemilik harta mempunyai wewenang penuh atas hartanya, sehingga harta yang hilang dari pemiliknya tidak wajib dizakati. Yang keempat, mencapai haul atau genap 1 tahun. Yang kelima yaitu mencapai nisab atau jumlah tertentu dari zakat yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang keenam yaitu tidak ada penghalang, artinya yang membuat harta tersebut terbebas dari zakat, seperti si pemilik mempunyai hutang yang memenuhi nisbah harta. Next, selanjutnya. Baik, lanjut kepada harta yang wajib dizakati beserta nisbahnya. Emas dan perak. Emas dengan nisab 20 miskol atau 20 dinar atau setara dengan 85 gram dengan nisbah 2,5%. Sedangkan perak nisab 200 dirham atau setara dengan 642 gram dengan nisbah 2,5%. Hewan ternak. Yang pertama yaitu ada unta dengan nisbah 5-9 ekor dengan nisbah 1 ekor domba atau kambing umur 1 tahun. Sapi dengan nisab 30-30 ekor dengan nisbah 1 ekor sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Dan kambing dengan nisab 40-120 ekor dengan nisbah 1 ekor kambing berumur 1 tahun. Tanaman dan buah-buahan seperti gandum, jagung, padi, dan lain-lainnya yang bersifat menguatkan dengan nisab 5 wasa atau 653 kg dengan nisbah 5% jika dialiri dengan air dan 10% jika tidak dialiri oleh air. Next, selanjutnya. Baik. Karisma zakat di masa pandemi. Dalam sesi pres, Bapak Wakil Presiden mengatakan bahwasannya saat ini merupakan waktu yang sangat tepat bagi umat Islam untuk membayar zakat sebelum bulan Ramadan. Hal tersebut bertujuan agar penyaluran zakat segera dipercepat dan tepat di masa pandemi saat ini. Di bulan Ramadan ini juga identik dengan pengeluaran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Hal tersebut sangatlah penting karena bisa membantu pemulihan ekonomi, baik untuk pelaku usaha maupun penerima zakat. Dibuktikan dengan pasokan beras yang digunakan pada zakat fitrah yang sangat banyak dengan diimbangi jumlah penerima zakat. Saya juga sependapat dengan Bapak Wakil Presiden bahwasannya zakat harus segera atau secepatnya dikeluarkan agar bisa dinikmati kalangan yang berhak menerimanya. Hal ini dikarenakan di masa pandemi seperti ini banyak orang yang kena dampak seperti PHK,
pemerosotan hasil dan sebagainya. Saya ambil contoh di desa saya, kebetulan untuk zakat tanaman dan buah-buahan, di situ dijelaskan bahwasannya di desa saya orang itu mengeluarkan zakat untuk sistem pendistribusiannya disamaratakan. Hal tersebut bertujuan untuk pemulihan ekonomi salah satunya agar segera bisa dinikmati oleh kalangan yang berhak menerimanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai PowerPoint karisma zakat di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jamaluddin. Sekarang sesi tanya jawab dimulai dari Bapak Aminuddin lagi. Monggo Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya sudah mencermati dari baik paparannya maupun IC-nya dari Mas Jamaluddin ini dengan judul yang cukup menarik ya. Judulnya adalah Karisma Zakat di Masa Pandemi COVID-19. Saya jadi ingat nilai karisma ini. Ya, karisma ini kan seakan-akan di sini, ini pilihan judulnya oke lah untuk sebuah IC, ini sebenarnya judul yang menarik. Cuman ketika saya membaca isinya, saya belum menemukan karismanya, Mas. Ya, jadi belum menemukan karismanya. Saya lebih condong kepada melihat secara teoritis pengertian zakat, terus zakat itu apa saja, tapi penyelenggaraan zakat di masa pandemi itu karismanya seperti apa, itu belum muncul opini Mas Jamal. Karena apa? Dalam sebuah IC itu semestinya kan tampilan utamanya itu ada sebuah ide atau gagasan atau mungkin opini dari Mas Jamaluddin yang kemudian disertai dengan data realnya apa atau mungkin teorinya yang sehingga memperkuat idenya itu. Saya berpikir tadi ketika melihat judul karisma itu, wah, zakat itu berarti sangat berkarisma. Wah, ada hasil yang luar biasa di dalam zakat itu pada penyelenggaraan zakat kali ini pada masa pandemi ini ada bukti realnya yang Mas Jamaluddin paparkan. Mungkin kalau ada kekurangan dikoreksi atau mungkin ada penyimpangan dikritik dan seterusnya. Mungkin seperti itu tampilan. Tapi yang saya lihat di sini kecenderungannya masih berkutat pada masalah teori yang saya belum menemukan opini yang jelas atau mungkin dijelaskan di sini nanti atau mungkin ditunjukkan ke saya opini Mas Jamaluddin dalam IC ini yang mana. Karena di sini saya melihat hanya Mas Jamaluddin setuju terhadap ide Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Intinya hanya itu yang saya lihat. Dan juga di situ menyetujui apa yang menjadi program Kementerian Agama. Itu yang saya lihat. Mungkin karismanya itu tadilah ditunjukkan, direalkan di dalam tulisan ini. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin saya perlu komentari tetap ya, teknis penulisan itu sama dengan sebelumnya, masih memiliki kecenderungan menunjukkan secara eksplisit sub-sub bagian, meskipun ini lebih apa ya, lebih tidak tampak seperti sebelumnya itu ya, itu sudah cukup dari teknisnya oke lah ya, meskipun ya tetap saja di sana sini penyakitnya sama. Ketika saya melihat penggunaan kata di itu belum bisa membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Contohnya misalnya pada bab pendahuluan, pada paragraf kedua, di situ ada kata di samping. Nah, di samping itu mestinya dinya dipisah. Nah, di tempat lain justru ada kata kerja yang di situ malah
pisah dan seterusnya. Itu mungkin yang perlu. Ini teknis penulisan yang sederhana sebenarnya, cuman itu harus dibedakan biar ya tampak jelaslah penggunaan bahasa Indonesia. Bagaimanapun seorang mahasiswa itu kan berkutat pada literasi dan karya tulis, sehingga hal-hal yang seperti ini meskipun bukan menjadi bagian pokok dari pembelajaran kamu, paling tidak ini kan juga medianya harus memakai bahasa Indonesia. Itu mungkin yang perlu saya tanggapi untuk karyanya Mas Jamaluddin. Mungkin bisa ditanggapi, kira-kira saya bisa ditunjukkan opini sebenarnya yang Mas Jamaluddin tunjukkan terkait dengan karisma itu gimana? Terima kasih. Baik, Mas, dari Saudara Jamaluddin, bisa ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab saja, Pak. Langsung dijawab. Baik, terima kasih. Baik. Monggo, silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bahwasanya di sini saya sudah menjelaskan bahwasanya saya sependapat dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin bahwasanya zakat segera dilaksanakan. Untuk teknisnya, kebetulan di desa saya ada seseorang yang berlebihan harta, maksudnya wajib mengeluarkan yang namanya zakat mal dalam bidang tanaman dan buah-buahan. Mungkin yang bisa saya maksudkan dari karisma itu semakin cepat orang itu mendistribusikan zakat mal, semakin pula segera bisa dinikmati bagi orang yang membutuhkan. Seperti 7 golongan tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin untuk secara teknisnya, sistemnya itu meratakan seluruh desa, Pak. Semua desa kita data mana saja yang berhak. Mungkin itu yang dimaksud dari karisma zakat di masa pandemi gitu, Pak. Ya, hal-hal yang real, oke, hal-hal yang real seperti itulah yang semestinya Mas Jamaluddin tuliskan. Artinya biar kita menangkap, oh karismanya ini loh buktinya, oh ini loh pelaksanaannya, oh ini loh kekurangannya, oh saya punya solusi, oh saya punya kritik. Intinya seperti itu. Jadi opininya Mas Jamaluddin itu tampak jelas. Kalau di sini kan Mas Jamaluddin hanya ngutip pernyataan ini, pertanyaan ini, oh iya saya setuju, hanya itu aja. Opininya, oh iya saya setuju, itu aja. Ada bukti-bukti real yang mungkin pelaksanaannya di lingkungan sekitarnya Mas Jamaluddin tidak masalah. Mungkin ya di sekitarnya situ itu memperkuat dari tulisan Mas Jamaluddin, sehingga tidak terkesan bahwa ini adalah hanya tulisan teoritis saja. Oke, makasih, itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin. Selanjutnya Bapak Fahrudin, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya menambahkan ya Mas untuk desain grafisnya, yaitu penambahan gambar di presentasinya ada menyebut kata emas, hewan, tumbuhan. Biar tidak jenuh presentasinya, kalau bisa ditambahi gambar emas atau hewan yang untuk korban atau tumbuhan. Terus kemudian menambahi untuk desain presentasinya masih kaku Mas, belum ada unsur dinamisnya. Mulai dari atau monoton, mulai dari pewarna background, kemudian dari desain logo sama background-nya itu masih timpang antara ada warna ungu sama hitam. Itu masih kalau dilihat dari sisi desainnya saya rasa masih ada tidak matching kalau bagi saya untuk orang desain. Nah, untuk secara presentasinya saya anggap sudah ya ada agak sedikit bocor tadi, agak ada trouble sedikit, kemudian berbicara sendiri dengan temannya yang di situ, itu kalau dari penilaian presentasi kan persiapannya belum matang beneran. Nah, itu. Jadi itu masukan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak Didi. Baik, terima kasih.
Nah, ini sebenarnya kesempatan yang cukup berharga sekali ya. Jadi banyak ilmu yang bisa rekan-rekan mahasiswa dapatkan ya, dari Pak Aminuddin, dari Pak Fakhrudin, itu mulai dari bahasan konten, kemudian dari bagaimana cara kita untuk berpresentasi itu ya. Kalau saya melihat dari beberapa judul, kemudian dari beberapa IC, itu memang masih banyak sekali di antara mahasiswa itu yang ini ya masih belum bisa membebaskan diri dari sebuah aturan dalam menulis gitu ya. Jadi perlu sangat dibedakan sekali antara ketika kita menulis sebuah penelitian, laporan penelitian, dan juga dengan IC. Sebenarnya ini ya, kalau saya sepaham dengan Pak Aminuddin tadi, judulnya sudah karisma ya. Cuman karena seperti judul-judul sebelumnya juga masih berpikirnya terlalu luas. Jadi menulis itu yang paling enak itu ketika kita itu paham apa yang kita tulis, kita tahu yang mau kita tulis itu apa. Itu lebih enak nanti. Sama menulis pun itu bisa mengalir. Kenapa sebenarnya? Kenapa nggak membahas karisma zakat itu langsung aja fokus di yang sama contohkan tadi. Misalkan di daerah sampean itu kok ternyata ada orang yang berkelebihan harta, misalkan mempunyai ternak yang banyak, hasil pertanian yang banyak. Nah, kemudian dilihat karismanya itu di mana. Nah, di situ kan bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya. Kalau misalkan kajian zaman di mazhab ya, zakat dan wakafnya atau zakatnya misalkan, di situ kan bisa dilihat dari dua sisi. Idenya yang dimunculkan ya, karismanya di mana? Bisa karisma itu dimunculkan dari muzakinya, juga dilihat dari mustahiknya. Jadi yang mengeluarkan zakat pun itu bisa merasakan karisma zakat itu bisa. Nah, di situ sama sampaikan lewat sebuah tulisan. Karisma bagi seorang yang mengeluarkan zakat itu seperti apa di era ini? Sebab kita ketika seorang mengeluarkan zakat, di mana zakat itu memang bagi orang yang menerima sangat bermanfaat, itu bisa dimasukkan dalam karisma itu. Jadi nilai-nilai karisma itu akan muncul di situ. Begitu juga sebaliknya, karisma itu akan muncul itu ketika orang yang menerima zakat. Jadi orang yang benar-benar sangat membutuhkan, dia itu mendapatkan bantuan, mendapatkan zakat. Itu nilai zakatnya itu sangat berkarisma. Kita memandang silo berapapun besarnya itu sangat berarti bagi mereka. Nah, sebenarnya itu akan lebih bagus ya, lebih bagus itu sampai angkat jadikan sebuah IC. Itu lebih bagus, walaupun sekupnya mungkin kecil. Jadi tidak harus kemudian sekupnya itu diperluas sehingga malah secara umum sama hanya mengutip pada berita-berita di internet dan segala macam itu kurang menarik jadinya. Jadi nggak muncul ide seorang penulis isi itu akhirnya nggak muncul ya. Jadi lebih baik sekupnya itu sama kecil pun nggak apa-apa. Yang penting sama itu memang benar-benar mengetahui apa yang sampean tulis ya. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan saya pribadi pun juga ini ya, juga mendapatkan ilmu dari Pak Aminuddin, Pak Fakhrudin juga memang terkadang ini Pak Aminuddin, Pak Fakhrudin memang biasanya kendalanya di lingkup kampus itu mahasiswa masih kaku dalam mencurahkan ide untuk menulis gitu ya. Ini harus pakai pendahuluan latar belakang sampai disusun sedemikian rupa itu. Padahal ini kita membuat IC. Nah, terkadang mereka juga bingung. Lah terus datanya gimana? Nanti tetap bisa, tapi kemas dengan tulisan yang ini ya, yang nyaman, yang kalau tadi bahasanya itu bahasa mengalir tanpa menghilangkan inti dari sebuah tulisan itu. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Saya rasa itu saja, Mbak, dari saya. Baik, terima kasih Bapak Didi. Ada tambahan mungkin dari Bapak Juri? Tidak ada. Sudah cukup. Pesertanya sudah cukup. Tidak ada lagi tambahan. Demikian tadi virtual present esai
Competition Desa Literasi Blok Zakat dan Wakaf tahun 2021. Terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang telah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada ketiga finalis yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Apapun hasilnya dan siapapun juaranya, itu adalah yang terbaik. Dan semoga karya teman-teman semua dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya Noviana Minatus Zulfa selaku moderator. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak Farudin, mohon izin. Oke, sami-sami. Bapak, terima kasih untuk Bapak juri bisa meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Saya sebagai panitia, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf juga, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Oke. Minal aizin wal aizin, mohon maaf lahir batin. Untuk on cam semua gitu. Ini bisa meninggalkan tempat ya. Malah. Terima kasih.